Bismillahirrahmanirrahim. Imam Syafi'i merupakan salah satu imam mazhab fikih yang terkenal sangat wara'. Ia dilahirkan di Gaza pada 150 Hijriah. Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i merupakan nama lengkapnya. Sejak kecil, Imam Syafi'i sudah bertemu Rasulullah SAW dalam mimpinya. Berkhalwat dan sedikit makan ialah salah satu jalan yang ia tempuh. Selain itu, Imam Syafi'i juga terkenal dengan kesuhudannya, dan dalam silsilahnya ia masih termasuk keturunan Nabi Muhammad SAW. Pengembaraan Imam Syafi'i bermula sejak kecil, yaitu ketika ibunya membawa Syafi'i kecil pindah dari Gaza ke Mekah. Setelah cukup lama di Mekah, tahun 152 sampai 164 Hijriah, Imam Syafi'i pindah ke Madinah, menemui Imam Malik untuk belajar, dan ia juga pernah ke Baghdad untuk menambah ilmunya. Terkait dengan bertemu Nabi Muhammad SAW dalam mimpi, Imam Syafi'i mengakuinya sendiri. Imam Syafi'i bercerita, "Aku telah bermimpi melihat junjungan Nabi Muhammad SAW saat aku berusia 7 tahun. Dalam mimpi tersebut, Nabi bersabda kepada Imam Syafi'i, 'Wahai Syafi'i, dari suku apakah engkau?' 'Aku dari sukumu, wahai baginda Rasul,' jawabnya. Lantas Imam Syafi'i melanjutkan ceritanya. Rasulullah pun meletakkan mulutnya ke mulutku sehingga bercampur air ludahku dengan air ludah baginda. Lalu aku mengetahui ilmu-ilmu yang ada di antara langit dan bumi. Ketika aku bergetar, baginda meletakkan tangannya ke dadaku, lalu tenanglah lahirku dan terpancarlah ilmu dari batinku." Itulah salah satu mimpi yang pernah dialami Imam Syafi'i, dan setelah itu Imam Syafi'i sering bersua dengan Nabi dalam mimpi. Bahkan ia berjumpa secara langsung dengan Nabi Muhammad SAW. Jauh sebelum Imam Syafi'i lahir, sebenarnya Rasulullah SAW sudah memberikan isyarat ihwal lahirnya seorang tokoh yang sangat alim dan takwa kepada Allah SWT. Isyarat Nabi disampaikan lewat sebuah hadis, "Janganlah kamu sekalian mencaci suku Quraisy, karena sesungguhnya seorang tokoh ilmunya memenuhi penjuru dunia." Berdasarkan hadis tersebut, para ulama hadis sepakat bahwa sosok yang dimaksud Rasulullah SAW ialah Imam Syafi'i. Kebesaran Imam Syafi'i benar-benar memenuhi penjuru dunia. Kesuhudan, kealiman, serta akhlak yang mulia menjadikan Imam Syafi'i dianggap sebagai salah satu tokoh yang seakan-akan memancarkan pribadi Rasulullah SAW. Selama hidup, Imam Syafi'i memang dikenal sangat konsisten dalam mengasah kejernihan hatinya melalui ibadah-ibadah kepada Allah SWT. Meskipun ia hidup miskin dan sengsara, namun kemiskinannya tidak menjadikan hatinya lupa kepada Allah SWT. Kesengsaraan yang dialami Imam Syafi'i tidak menyebabkannya menggadaikan ilmu yang ia miliki dengan sesuatu yang bersifat duniawi. Suatu hari Imam Syafi'i berkata, "Siapa saja yang ingin hatinya dibukakan oleh Allah SWT, maka hendaknya ia berkhalwat, sedikit makan, tidak bergaul dengan orang-orang bodoh, serta membenci orang-orang berilmu yang mengkomersilkan ilmunya." Berkhalwat dan sedikit makan merupakan aktivitas yang menghiasi hari-hari Imam Syafi'i. Itulah salah satu amalan yang menjadikannya dekat dengan Nabi Muhammad SAW, dan dengan amalan tersebut Imam Syafi'i juga ditemui Rasulullah SAW dalam mimpi-mimpinya. Suatu hari Imam Syafi'i bermimpi didatangi Rasulullah SAW. Mimpi tersebut terjadi ketika Imam Ahmad bin Hanbal diserang fitnah terkait Al-Quran. Karena Imam Ahmad bin Hanbal termasuk salah satu ulama yang dekat dengan Nabi Muhammad SAW, maka tentu Nabi tidak tega melihat nasib kekasihnya. Maka datanglah Rasulullah SAW kepada Imam Syafi'i dalam mimpinya. Dalam mimpi tersebut, Imam Syafi'i disuruh oleh Rasulullah SAW untuk menyampaikan pesan kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Setelah bangun dari tidurnya, Imam Syafi'i tidak lantas datang menemui Imam Ahmad.
pendiri mazhab Syafi'i itu menulis surat dan menyuruh Rabi untuk menyampaikannya kepada Imam Ahmad. Surat yang ia tulis berisi pesan-pesan Rasulullah SAW dalam mimpinya. Kepada Rabi, Imam Syafi'i berkata, "Terimalah suratku ini dan berikanlah kepada saudaraku Ahmad bin Hanbal." Tanpa berpikir panjang, Rabi pun segera menemui Imam Ahmad. Ketika sampai di Baghdad, di rumah Imam bin Ahmad, Rabi mendapati Imam Ahmad sedang sholat subuh. Melihat hal itu, Rabi langsung bermakmum di belakangnya. Setelah sholat, Rabi menyampaikan surat dari Imam Syafi'i kepadanya. "Ini surat dari saudaramu Imam Syafi'i," katanya. Lantas Imam Ahmad bertanya kepada Rabi, "Apakah kau sudah membacanya, Rabi?" "Belum," jawabnya singkat. Setelah membaca isi surat tersebut, Imam Ahmad menangis. Air matanya mengucur deras memenuhi pipinya. Karena melihat sang guru menangis, Rabi bertanya, "Wahai Abu Abdullah, bolehkah aku mengetahui isinya?" Lantas Imam Ahmad pun menuturkan bahwa Imam Syafi'i mengisahkan mimpinya bertemu dengan Rasulullah SAW. Dalam mimpi tersebut, Rasulullah SAW bersabda agar Imam Syafi'i menuliskan surat untuk Imam Ahmad bin Hanbal. "Sampaikan salamku kepada Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal. Sampaikan kepadanya bahwa ia akan difitnah dan disiksa terkait kemakhlukan Al-Quran. Jangan jawab mereka. Niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajatmu hingga hari kiamat." Tentunya Imam Ahmad terharu setelah membaca surat itu. Ia menangis karena gembira. "Ini kabar gembira," ujarnya kepada Rabi. Hidup sederhana sengaja ditempuh oleh Imam Syafi'i semata untuk menyalakan cahaya hati dan mengikuti jejak Rasulullah SAW. Jalan hidup zuhud Nabi ternyata menjadi inspirasi bagi Imam Syafi'i. Dengan demikian, jika kita ingin berjumpa dengan Nabi lewat mimpi, hiduplah sederhana sebagaimana ditempuh oleh Imam Syafi'i. Karena bagi Imam Syafi'i, hidup sederhana bukanlah kehinaan yang dapat mengurangi kehormatannya. Namun, dengan sederhana itulah ia justru lebih menikmati dan mensyukuri nikmat-nikmat yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadanya. Dalam sebuah kisah disebutkan bahwa Imam Syafi'i memiliki penyakit yang mengakibatkan darahnya mengucur deras. Penyakit tersebut sudah lama ia derita, namun meski dalam kondisi seperti itu, Imam Syafi'i tetap mengajar. Hal itulah yang menyebabkan Yunus bin Abdul A'la berkata, "Aku tidak pernah melihat seorang menderita sakit seperti yang diderita oleh Imam Asy-Syafi'i." Itulah perjuangan hidup Imam Syafi'i dalam meraih keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia tidak pernah mengeluh dan hari-harinya diisi dengan zikir. Dalam kondisi batin seperti itulah Nabi datang berkunjung lewat mimpi-mimpinya. Nabi menghibur Imam Syafi'i dan memberikan solusi atas sekian persoalan yang dihadapinya. Begitulah ciri-ciri hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paham terhadap tugasnya sebagai khalifah di muka bumi. Aktivitas hidupnya semata diabdikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Karena itu dalam hal apa saja, Imam Syafi'i selalu tampil sebagai khalifah sejati yang selalu memaknai hidupnya sebagai jalan pengabdian. Itulah makna hidup yang ia pelajari dari junjungannya, yakni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagi Imam Syafi'i, menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala dan umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berarti dengan senang hati menjalankan tugas-tugasnya dan mengikuti Rasulnya, dan tidak merasa terbebani dengan segala kewajiban bagi seorang hamba. Prinsip hidup Imam Syafi'i senantiasa berpijak pada aturan-aturan yang telah digariskan Al-Quran dan hadis. Dengan demikian, ia pun selalu memegang prinsip kejujuran, saling menghargai, tolong-menolong, dermawan, tidak menyakiti perasaan orang lain, dan sebagainya. Itulah akhlak Rasulullah SAW yang memantul dalam diri Imam Syafi'i hingga ia wafat pada 204 Hijriah di Mesir. Dan perjalanan hidupnya yang zuhud menjadi inspirasi umat-umat sesudahnya, serta ajaran-ajarannya pun hingga kini berpengaruh di berbagai penjuru dunia. Dari Ayu Srianto Elga dan Nur Fadilah dalam buku Jubah Kanjeng Nabi.